Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Sahkabul Aulia. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sahkabul Aulia adalah seorang tokoh sufi terkemuka yang dikenal sebagai seorang pir atau pembimbing spiritual dalam tradisi tasawuf. Sahkabul Aulia menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan sufistik di wilayah anak benua India dan dikenal karena keterlibatannya dalam pelayanan sosial seperti langarhana, tempat makan bagi kaum miskin. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sahkabul Aulia adalah seorang sufi asal Maroko yang lahir pada tahun 1689 di kota Benteng Tenjah. Beliau menerima pendidikan spiritual awal dari ayahnya, kemudian melanjutkan pendalaman ilmu spiritual di bawah bimbingan sufi besar Sah Inayat Zahid di Karachi selama 12 tahun. Sahkabul Aulia dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin dan peran aktifnya dalam penyebaran nilai-nilai Islam yang penuh welas asih dan kebijaksanaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sahkabul Aulia lahir pada tahun 1689 dan wafat pada tahun 1767. Masa hidupnya berlangsung selama paruh akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18. Perayaan tahunan Urs untuk mengenang beliau diadakan setiap tahun pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu terakhir bulan Mei. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sahkabul Aulia lahir di Tenjah, Maroko, kemudian melakukan perjalanan ke wilayah anak benua India. Beliau pernah belajar di Karachi, lalu melakukan perjalanan ke Multan dan Kashmir, hingga akhirnya menetap dan wafat di Peshawar, wilayah yang sekarang berada di Pakistan. Makam Sahkabul Aulia terletak di daerah Dabgari, Peshawar, yang menjadi tempat ziarah dan pembacaan Al-Quran oleh para peziarah setiap hari. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sahkabul Aulia melakukan perjalanan dari Maroko ke anak benua India karena semangat dakwah dan misi spiritual untuk menyebarkan nilai-nilai Islam melalui pendekatan tasawuf yang damai, inklusif, dan bersifat melayani masyarakat. Dedikasinya dalam mendirikan langarhana dan menyantuni kaum miskin mencerminkan nilai-nilai pelayanan kemanusiaan dalam Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sahkabul Aulia memulai perjalanan spiritualnya dengan menimba ilmu dari ayahnya, lalu melanjutkan belajar di Karachi selama 12 tahun di bawah Sah Inayat Zahid. Dalam prosesnya, beliau terlibat dalam pelayanan masyarakat melalui pengelolaan dapur umum bagi kaum miskin. Setelah menyelesaikan studinya, beliau melanjutkan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah seperti Multan, Kashmir, dan desa Kokalian dekat Haripur. Sahkabul Aulia akhirnya menetap di Peshawar dan wafat di sana. Makamnya menjadi pusat ziarah dan perayaan spiritual seperti Urs, yang diisi dengan kisah-kisah sufi, pembacaan Al-Quran, serta majelis keagamaan atau mehfil. Sahkabul Aulia merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran tasawuf dan dakwah Islam di wilayah Asia Selatan, khususnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Pakistan. Lahir pada tahun 1689 di kota Benteng Tenjah di Maroko, Sahkabul Aulia berasal dari lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Pendidikan spiritual awal diperolehnya langsung dari ayah beliau yang juga dikenal memiliki kedalaman ilmu spiritual. Kota Tenjah sendiri memiliki tradisi panjang dalam hal ilmu tasawuf dan spiritualitas Islam, yang kemudian mewarnai perjalanan awal Sahkabul Aulia sebelum meninggalkan Maroko. Setelah memperoleh dasar pendidikan spiritual, Sahkabul Aulia memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke wilayah anak benua India. Pilihan untuk menuju wilayah Sind dan kemudian Karachi bukanlah keputusan biasa,
mengingat pada masa tersebut perjalanan dari Afrika Utara menuju Asia Selatan merupakan perjalanan lintas budaya dan geografis yang penuh tantangan. Namun hal ini mencerminkan semangat dakwah dan penyebaran Islam secara damai melalui jalur spiritual dan tasawuf yang telah lama menjadi ciri khas ulama Maroko. Di Karachi, Shah Kabul Aulia berguru kepada seorang tokoh besar dalam dunia tasawuf, yaitu Shah Inayat Shahid. Beliau tinggal dan belajar selama 12 tahun di bawah bimbingan guru spiritual tersebut. Shah Inayat Shahid bukan hanya dikenal sebagai seorang sufi, tetapi juga sebagai tokoh yang berani menegakkan keadilan sosial dan memperjuangkan hak-hak masyarakat tertindas. Di bawah pengaruh gurunya ini, Shah Kabul Aulia tidak hanya memperdalam ilmu tasawuf, tetapi juga mulai mempraktikkan pelayanan sosial sebagai bagian integral dari pengamalan spiritual. Penugasan Shah Kabul Aulia untuk memimpin Langarhana, yaitu dapur umum untuk memberi makan kaum miskin, menunjukkan keterlibatan langsung beliau dalam amal sosial, yang menjadi salah satu ciri khas dalam tradisi sufi di anak benua India. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Shah Kabul Aulia melanjutkan perjalanan dakwah ke wilayah utara India. Beliau melewati Multan, wilayah yang juga menjadi pusat penting tradisi Sufi, dan Kashmir yang dikenal dengan spiritualitas tinggi dalam sejarah Islam lokal. Perjalanan ini tidak semata-mata bersifat geografis, tetapi juga menyiratkan perluasan jangkauan dakwah beliau ke berbagai komunitas Muslim di pedalaman yang haus akan bimbingan spiritual. Shah Kabul Aulia kemudian menetap di sebuah desa kecil bernama Kokalian yang terletak di dekat Haripur di wilayah Hazara, dan akhirnya bermukim di Peshawar, sebuah kota tua yang memiliki peran strategis dalam jalur perdagangan dan penyebaran agama. Kota ini menjadi tempat terakhir beliau hingga wafat pada tahun 1767. Makam Shah Kabul Aulia terletak di kawasan Dabgari, Peshawar, yang kini menjadi tempat suci yang senantiasa dikunjungi oleh peziarah dari berbagai wilayah. Makam tersebut bukan hanya menjadi simbol penghormatan terhadap seorang sufi besar, tetapi juga pusat spiritual yang aktif. Setiap hari, para peziarah datang untuk membaca Al-Quran dan mencari berkah spiritual. Salah satu tradisi paling penting adalah perayaan tahunan Urs Shah Kabul yang dilaksanakan setiap Kamis, Jumat, dan Sabtu terakhir bulan Mei. Urs merupakan bentuk peringatan hari wafat seorang sufi yang dalam tradisi tasawuf dianggap sebagai hari penyatuan ruh dengan Sang Pencipta. Perayaan ini diwarnai oleh pembacaan kisah-kisah kehidupan Shah Kabul Aulia, penyampaian khotbah dari Al-Quran, dan mehfil yang menampilkan syair-syair spiritual serta nyanyian kawali yang syarat makna religius. Dari sudut pandang spiritualitas Islam, Shah Kabul Aulia mencerminkan model ideal seorang wali Allah yang menyatukan ilmu, amal, dan pelayanan masyarakat. Dari perspektif sosial, beliau menunjukkan bagaimana dakwah Islam tidak hanya mengandalkan ceramah atau pidato, tetapi juga tindakan nyata dalam membantu masyarakat miskin. Dari sisi budaya, Shah Kabul Aulia menjadi jembatan antara tradisi tasawuf Maroko dan tradisi lokal Asia Selatan, menciptakan warisan lintas budaya yang bertahan hingga kini. Dari sisi sejarah, peran Shah Kabul Aulia menunjukkan bagaimana jaringan Sufi berkontribusi besar dalam menyebarkan Islam secara damai di wilayah yang luas tanpa menggunakan kekerasan, melainkan melalui ilmu, keteladanan, dan kasih sayang. Makam beliau di Peshawar bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan spiritual yang masih hidup dalam kehidupan umat Muslim Asia Selatan hingga hari ini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita.
Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.